Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap manusia kecenderungan suka dengan perhiasan, dan perhiasan akan tetap mempunyai nilai yang tinggi apabila perhiasan itu senantiasa terjaga keasliannya dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dihiasi atau dijadikan terasa indah pada pandangan manusia cinta terhadap apa yang dia inginkan. Minan nisa, yang pertama adalah manusia itu suka cinta dengan wanita, dengan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan di dalam dunia adalah wanita yang soleh. Ketika orang berumah tangga, sudah barang tentu seorang suami menginginkan memiliki istri yang solehah. Begitu juga sebaliknya, seorang istri menginginkan punya suami yang soleh. Dan salah satu tanda-tanda wanita yang solehah, istri yang solehah, dikatakan oleh Rasulullah, yaitu idza nadhara ilaiha sarrathu. Ketika seorang suami melihat istrinya, timbul rasa senang, timbul rasa cintanya kepada istrinya. Kenapa? Karena istri ketika dilihat suaminya bisa menyejukkan hati suaminya. Itulah salah satu tanda bagi istri yang soleh. Lalu yang kedua, wa idza amaraha ata'athu. Ketika suami memerintahkan istrinya, istrinya tidak pernah menentangnya. Istrinya selalu taat akan perintah suaminya. Sudah barang tentu perintah suaminya itu adalah perintah yang baik. Itu tanda istri yang solehah, yang senantiasa dia taat, dia menghargai suaminya. Lalu yang ketiga dikatakan wa idza ghaba anha hafazathu. Istri yang solehah tandanya yang ketiga adalah ketika suaminya tidak ada di rumah, dia senantiasa bisa menjaga kehormatan dirinya, dia bisa menjaga harta benda suaminya, dan dia bisa menjaga dan mendidik putra-putrinya dengan baik. Walaupun seorang istri ditinggalkan jauh karena suami sedang melaksanakan tugas di daerah operasi, fa insyaallah ketika dia melaksanakan itu ikhlas karena Allah, maka pahala bagi istri itu sangat berlipat ganda. Lalu perhiasan yang kedua, perhiasan dunia, oleh Allah dikatakan wal banun, yaitu anak-anak merupakan perhiasan dunia ini. Kita selaku orang tua
tentunya menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Karena anak-anak di dalam Al-Quran itu dikatakan sebagai perhiasan dunia. Artinya anak-anak ini harus kita jaga dari sedini mungkin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yu'allimuhul kitab idza aqala." Dan didiklah anakmu, ajarilah anakmu tatkala anak sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah mulai dia bisa bicara, kita kenalkan dengan kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Dan ketika anak sudah menginjak umur 7 tahun, kita selaku orang tua diperintahkan untuk mengingatkan supaya anak-anak kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Hal itu diingatkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'a sinin." Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika usia anak-anak kita menginjak usia 7 tahun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah betapa pentingnya kita untuk senantiasa memperhatikan amanah yang diberikan Allah kepada kita, keluarga kita, istri, anak-anak. Itu merupakan amanah yang senantiasa harus kita jaga. Kaum muslimin rahimakumullah, perhiasan yang selanjutnya dikatakan di dalam Al-Quran, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Kecenderungan manusia itu suka menumpuk-numpuk harta, baik berupa emas, berupa perak, wal khailil musawwam, dan berupa kuda pilihan, atau kalau di zaman sekarang bisa diartikan mobil mewah. Itu pasti manusia itu akan senang. Dan juga manusia itu suka dengan berternak dan berkebun. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Demikian itu perhiasan dunia. Artinya Allah menjadikan semuanya itu adalah merupakan kesenangan kita sebagai manusia. Kita senang dengan perempuan, tetapi di Islam kesenangan itu diatur, yaitu melalui pernikahan. Dan anak-anak harus kita didik mereka dengan baik. Dan harta benda yang dititipkan oleh Allah jangan sampai melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.